Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dan juga kelompok saya. Muhammad Gan Fatur Rizky. Di sini kita akan menjelaskan tentang integrasi sistem informasi dalam Al-Quran dan hadis. Pokok yang akan dibahas: nomor 1, pendahuluan, dan nomor 2, pokok penting integrasi, dan yang ketiga, contoh penerapan, 4, tantangan integrasi, dan 5, kesimpulan. Pada nomor 1, yaitu pendahuluan, integrasi informasi dengan Al-Quran dan hadis adalah konsep yang menggabungkan teknologi informasi modern dengan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan juga hadis. Tujuan dari integrasi adalah untuk mempermudah umat Islam dalam mengakses, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui bantuan teknologi. Nomor 2, Mas Kevin, silakan dijelaskan. Pokok penting integrasi. Yang pertama adalah pentingnya mencari dan menyebarkan ilmu pengetahuan Al-Quran, surat Al-Alaq 1-5. Lalu nomor 2, kejujuran dalam menyampaikan informasi Al-Quran, surat Al-Hujurat nomor 6. Lalu yang ketiga, menyampaikan dengan cara yang baik Al-Quran, surah An-Nahl ayat 125. Lalu yang keempat, menjaga kerahasiaan dan privasi Al-Quran, surat Al-Hujurat nomor 12. Lalu yang kelima, menyebarkan informasi untuk kebaikan Al-Quran, surat Al-Muntaham nomor 8. Dan yang terakhir, penyelesaian masalah dengan informasi yang akurat, Al-Quran, surat. Lanjut. Sebelum dan sesudah adanya sistem informasi dalam hadis serta Al-Quran mengalami yang pertama, sebelum adanya sistem informasi. Yang pertama, menyampaikan secara lisan. Hadis dan ajaran Al-Quran disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Lalu proses ini rentan terhadap kesalahan dan penafsiran yang berbeda. Yang kedua, akses terbatas. Buku-buku dan naskah yang ada ditulis tangan, sehingga jumlahnya terbatas dan sulit diakses oleh banyak orang. Yang kedua, hanya kalangan tertentu yang memiliki akses ke kitab-kitab tersebut. Yang ketiga, variasi interpretasi. Berbagai interpretasi muncul karena kurangnya sumber yang terstandarisasi, ketergantungan pada ulama lokal untuk memahami teks. Yang keempat, kajian yang terpusat. Yang pertama, ada kajian hadis dan Al-Quran dilakukan di masjid, pesantren, atau lembaga keagamaan. Lalu, partisipasi terbatas pada kalangan tertentu. Lanjut. Sesudah adanya sistem informasi. Yang pertama, penyebaran melalui digital. Hadis dan Al-Quran dapat diakses secara online melalui situs web, aplikasi, dan media sosial. Penyebaran informasi lebih cepat dan lebih luas. Yang kedua, akses global. Siapapun di seluruh dunia dapat mengakses teks dan tafsir Al-Quran, serta hadis tanpa batasan geografis. Buku dan kajian dapat diunduh dan dibaca kapan saja. Yang ketiga, standarisasi dan keseragaman. Akses ke sumber yang lebih banyak memungkinkan standarisasi, pemahaman, dan interpretasi. Diskusi dan debat dapat dilakukan secara lebih terbuka, mengurangi kesalahpahaman. Yang keempat, kajian interaktif. Kajian kini dapat dilakukan secara daring, memungkinkan partisipasi lebih luas dari masyarakat. Forum online dan webinar memungkinkan diskusi yang lebih dinamis dan interaktif. Dilanjut Mas Rapli. Contoh penerapan integrasi sistem informasi dengan Al-Quran dan hadis. Nomor 1, aplikasi yang menyediakan teks Al-Quran beserta tafsirnya atau penjelasan, dan koleksi hadis dari berbagai kitab hadis yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone, misalnya aplikasi seperti Al-Quran, Majid, Iquran, atau Hadith. Dan nomor 2, platform online atau aplikasi edukasi Islam umat muslim mempelajari lebih dalam tentang fikih, akhlak, sejarah Islam, ilmu-ilmu lainnya yang berlandaskan Al-Quran dan juga hadis. Penggunaan dapat mengakses materi pelajaran video, art, quiz yang berbasis Islam. Yang nomor 3, menyediakan fitur pengingat waktu sholat secara otomatis dengan perhitungan berdasarkan lokasi pengguna. Selain itu, aplikasi ini dapat mencantumkan doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis.
untuk dibaca umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan nomor 4, aplikasi berbasis sistem informasi yang dapat membangun umat Islam menunaikan kewajiban zakat, infak, dan sedekah sesuai ketentuan Al-Quran dan hadis. Aplikasi ini dapat menghitung zakat yang harus dikeluarkan serta mengarahkan donasi kepada penerima yang membutuhkan. Dan yang nomor ke-6, tantangan nomor ke-5, tantangan sistem informasi dalam keislaman menyakup berbagai aspek. Yang pertama, aspek penafsiran yang beragam. Ajaran Islam memiliki berbagai penafsiran yang berbeda-beda, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Menyatukan pandangan yang berbeda ini dalam satu sistem informasi bisa menjadi tantangan besar. Dan yang kedua, ketahanan terhadap penyebaran hoaks. Mengimplementasikan prinsip tabayun atau verifikasi informasi dalam sistem informasi membutuhkan upaya ekstra untuk memastikan informasi sebelum disebarluaskan. Dan yang nomor 3, pemahaman kesadaran teknologi. Tidak semua komunitas muslim memiliki pemahaman yang sama tentang teknologi informasi. Maka dari itu kita harus meningkatkan literasi digital dan kesadaran tentang manfaat integrasi informasi adalah tantangan penting bagi kita semua. Yang keempat, keamanan dan privasi. Dalam mengintegrasikan sistem informasi, menjaga keamanan dan privasi data pengguna adalah hal yang krusial. Sistem harus dirancang sedemikian rupa untuk melindungi data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan regulasi yang berlaku. Yang nomor 5, dukungan infrastruktur. Di beberapa wilayah, akses terhadap teknologi dan infrastruktur masih terbatas. Hal ini dapat menghambat penerapan sistem informasi yang terpadu dan efektif. Dan yang nomor 6, kepatuhan terhadap regulasi. Sistem harus memahami regulasi lokal dan internasional yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, privasi data, dan lainnya. Nah, sudah sampai ke penghujung acara, yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, penerapan sistem informasi pada Al-Quran dan hadis berperan penting dalam memperkenalkan dan menyebarluaskan Islam dengan cara lebih modern, praktis, dan relevan dengan kebutuhan umat Islam masa kini. Dengan adanya sistem informasi, umat Islam dapat lebih mudah mengakses ajaran agama, melakukan ibadah dengan tepat waktu, dan menjaga kualitas pemahaman agama dalam kehidupan mereka. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada presentasi kali ini. Saya Muhammad Rafli undur diri, dan teman saya. Dan saya Muhammad Kevin Faturiski, kamu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.